Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope you just doing good. Insyaallah. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Tidak kehabisan pulsa karena belajarnya online terus ya. Semangat, tetap sehat dan rajin cuci tangan ya. Dan jangan lupa doa. May Allah take this pandemic away from our universe and the world ya. Nah, kali ini kita akan belajar midwife job interview, topik yang wajib kalian pelajari kalau kalian ingin nanti segera setelah lulus, setelah selesai menjadi midwife student, kalian akan menghadapi yang namanya midwife job interview kalau kalian mau melamar ke sebuah rumah sakit atau perusahaan internasional ya yang berbasis bahasa Inggris. Perlu kalian ketahui, pada materi kali ini saya memakai referensi NHS atau National Health Service-nya UK, itu kayak badan kesehatan nasionalnya di Inggris, sehingga kemudian pertanyaan ini mungkin bisa ditambahi, bisa dikurangi, tapi secara umum ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul ditanyakan oleh rumah sakit atau tim pewawancara ketika kalian interview ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, pertanyaannya adalah what challenge are you looking for in this midwife position? What challenge? Challenge itu adalah tantangan. Are you looking for? Yang looking for yang Anda cari in this midwife position, di posisi bidan yang sedang Anda lamar sekarang ya. Jadi apa tantangan yang ingin Anda cari dengan posisi ini? Nah, ini pertanyaan wajib biasanya. Maka kemudian tipsnya, discuss how you would like to be able to effectively utilize your skills and experience if you were hired for the job. Kata kuncinya ada discuss your skills. Jadi silakan ceritakan skill Anda, bagaimana bisa cocok dan membantu, baik itu pengalaman Anda, experience sebelumnya, jika Anda diterima di pekerjaan ini. Jadi kayak menggambarkan bagaimana Anda bisa cocok gitu loh dengan posisi ini gitu ya. Oke, ayo jangan ngantuk, cuci muka dulu yang ngantuk ya. Oke, ayo jangan sambil Instagramannya, tuh ada yang sambil WhatsApp, ya apalagi sambil TikTokan, jangan ya. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. Tipsnya apalagi dengan pertanyaan ini? You can also mention that you are motivated. Ini penting. Anda juga bisa, atau kalian atau teman-teman juga bisa sharing ke pewawancara dan bilang bahwa you are motivated by challenge. Anda adalah individu yang termotivasi tantangan, have the ability to effectively meet the challenge, punya kemampuan secara efektif menyelesaikan tantangan, dan ini yang penting, Anda harus punya flexibility and skill necessary to handle a challenging job. Jadi ini untuk memberikan bahwa Anda itu siap dengan segala macam tantangan yang ada di pekerjaan nanti. Oke, mudah-mudahan jelas bahasa Indonesia saya ya. Lanjut. Describe a typical work week for midwife position. Describe, digambarkan a typical work week, rutinitas mingguan kerjaan for midwife position untuk seorang bidan itu apa? Ini pertanyaan yang ngetes ya, karena ini semua pertanyaan pasti ngetes, menguji. Tapi ini khusus untuk pertanyaan ini menguji bagaimana pemahaman Anda dengan posisi profesi Anda ya. Harus Anda ceritakan bagaimana dan seterusnya ya. Discuss what they do while they are working in detail. Ceritakan secara detail apa saja yang dilakukan atau tugas seorang midwife. Okay. Before you answer, consider the position you are applying for and how your current or past position relate to it. Ini yang bagus, teman-teman bisa tambahkan sebelum nambah. Anda juga bisa menceritakan posisi yang ingin Anda lamar, ajukan itu cocok dengan pengalaman Anda, baik sebagai students atau sebagai pekerja yang sehingga bisa cocok dengan atau relate to it atau ada hubungannya dengan pekerjaan yang sekarang, cocok gitu ya, mendukung gitu ya. Oke, we're gonna go to the next questions. What is your biggest weaknesses? Ini pertanyaan yang
selalu sulit dijawab karena tidak ada orang yang tidak punya kelemahan. Artinya apa ini? What is your biggest weakness? Apa kelemahan terbesar Anda? Ini selalu dilema kalau dalam interview job ya. Kalau sarannya, you simply can't lie and you say don't have one. Pokoknya jangan simply can't lie, nggak usah bohong bahwa Anda nggak punya kelemahan. You are not Superman, you are not Spiderman. Anda bukan Spiderman, bukan juga Superman ya. Oke, kira-kira itu tipsnya, jangan bohong kalau saya nggak punya kelemahan. I don't have weaknesses. No, besar kemungkinan Anda nggak diterima nanti ya. You can't trick the interviewer by offering a personal weaknesses that is really a strength. Ini yang selalu dipakai. Banyak buku menyarankan, tapi menurut saya tidak perlu. You can't trick, nggak usah buat trik ke interviewer, ke pewawancara dengan offering up, menawarkan personal weaknesses. Jadi kelemahan yang kalian labeli sebagai personal weaknesses, kelemahan kalian itu yang sebenarnya adalah really strength. Misalnya, waduh, my weaknesses is that I'm so motivated, so I can finish things very good and very well and on time. Kalian mungkin bisa pakai, kelemahan saya itu kalau kerja itu selalu on time, selalu detail. Itu kan sebenarnya really strength. Itu adalah bukan kelemahan, keunggulan, tapi kalian bilang kelemahan. Itu juga nggak lucu ya. Kalau kalian wawancara nanti terus gimana dong? Ya share saja sebuah kelemahan yang tidak besar tetapi bisa diperbaiki. Misalnya, I'm still nervous with my public speaking, so I think that my big weaknesses. Saya agak khawatir dengan kepercayaan diri saya kalau ngobrol dengan orang baru. Jadi mungkin itu kelemahan saya. Ya, sebuah kelemahan yang bisa diperbaiki ya. Tapi jangan juga bilang terlalu jujur juga, bilang, wah, I wake up very late every day. Saya tuh selalu bangun telat. Nah, itu juga namanya nggak benar. Nanti kalian mau wawancara apa mau cari kerja apa mau cari masalah ya. Oke? Lanjut. Kita akan pertanyaan berikutnya. Why should we? Oke, ini the-nya ini salah ini. Why should we hire you? The-nya nggak usah ya. Sorry, typo. Why should we hire you as midwife position? Kenapa kami harus menerima Anda, memilih Anda, mempekerjakan Anda sebagai midwife di rumah sakit kami? Nah, ini ada maksudnya. Pertanyaan ini selalu ditanyakan. This is the part where you link your skill, experience, education, and your personality to the job itself. Ini adalah bagian pertanyaan di mana teman-teman bisa nyambungin kompetensi baik itu sekolah, ijazah, dan pengalaman dengan posisi yang ada sekarang, plus dengan personality Anda. For example, I graduated from Stikes Aisyah Midwifery department, and it's my passion. I'll care about people's health, and well-being is my passion. And I've been doing this. I've been working in a clinic for a year, so the job will match my competence, dan seterusnya. Intinya kalian bisa cerita bagaimana pengalaman baik itu akademis atau pekerjaan itu membantu kalian dan cocok dengan pekerjaan ini ya. Be familiar with the company culture. Ini yang sering dilupakan. Anda harus be familiar. Jadi kalau mau mencocokkan kemampuan Anda dengan perusahaan atau rumah sakit itu, harus familiar dengan company culture, budaya di rumah sakit atau di perusahaan tersebut. Maka ya cari info tentang itu sehingga nilai-nilai yang Anda share itu cocok dengan yang mereka inginkan. Okay? Next questions. What do you know about our company? Ini pertanyaan yang lebih straightforward, point blank, to the point. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Atau
rumah sakit kami. Nah, ini yang sering terlupakan. Yang Anda tahu itu adalah informasi umum. Nah, untuk persiapan, untuk jawaban yang baik, Anda harus melakukan 3 hal ini minimal ya. Pertama adalah mana tadi? Kok hilang? Sorry. Visit the company website. Google lah, buka website dari rumah sakit tersebut. Cari karir-karirnya di sana, terutama yang Anda sedang apply itu apa saja dan seterusnya. Terus visit the company site, mengunjungi rumah sakitnya penting nggak kira-kira? Ya mungkin ini opsional saja. Minimal kalian bisa melakukannya via online kan. Google, yang terakhir kalian harus Google kata kunci seperti press release, terus nama rumah sakitnya. Nanti kan teman-teman bisa tahu apa saja yang sedang dilakukan rumah sakit dalam 1 tahun terakhir di publik yang mereka share. Nah, nilai-nilai itu bisa kalian cerita. Yang jangan yang lama ya, minimal 3 tahun terakhir Anda lihat. Mungkin ada program-program yang dilakukan oleh rumah sakit yang Anda bisa sampaikan. To show that you know about the company. Untuk nunjukin Anda tahu gitu loh dengan rumah sakitnya ya. Bukan informasi umum yang awam. Yang orang tahu, oh rumah sakit ini begitu, oh rumah sakit ini begini. Ya itu kurang membantu ya guys. Okay, next. What kind of salary do you need? Ini pertanyaan yang menggoda sekali tetapi sangat mengecoh. What kind of salary do you need? Berapa kurang lebih terjemahnya, saya terjemahin bebas. Anda mau gaji berapa? Gitu kan. A loaded questions. Ini adalah pertanyaan yang sudah ada tujuannya. Jawaban Anda akan memperlihatkan bagaimana personality Anda. Jadi tidak usah dijawab ya sebenarnya. Tidak udah jawabnya jangan terus diem ya karena Anda diwawancara. So don't answer it. Instead say something like, that's a tough question. Can you tell me the range for this position? Bilang saja, wah itu pertanyaan sulit ya, saya nggak tahu. Dan emang berapa kalau gaji biasa di sini rata-rata? Nah kita tanya balik malah ya. Atau mungkin kalau biasanya teman-teman yang pertama mencari kerja itu bilang ya berapa aja gajinya deh. Saya kira tidak perlu juga bilang begitu. Lebih baik Anda bilang ya fokus aja bagaimana Anda punya kemampuan dan yakin rumah sakit atau perusahaan akan sesuai memberikan gajinya begitu ya, daripada Anda bilang oh berapa aja nggak dibayar nggak apa-apa ya kan bohong. Okay? So jangan langsung dijawab atau tidak usah cari jawaban di Google. Kalau di rumah sakit mana ya, Muwardi itu berapa gajinya, kalau di Yarsis itu berapa, kalau di Kustati itu berapa, dan seterusnya ya. Okay? Why do you want to work with us? Kenapa Anda ingin bekerja dengan kami? Ini kayak pendalaman materi dari tadi ya. Kalau tadi secara umum, nah ini secara detail. Okay? Silakan cocokkan keinginan Anda dengan posisi yang sedang ditawarkan. Ini tentu sama dengan tadi, teman-teman bisa Google dan disiapkan dari rumah sebelum wawancara ya. Do you have any questions to ask us? Apakah ada pertanyaan? Ini biasanya menjebak. Pertanyaannya yang penting, tipsnya, never ask salary, perks, leave, place of posting, etc. Regarded question. Tidak perlu nanya gaji, nanya yang enak apa di rumah sakit ini, kalau cuti berapa lama, nanti penempatannya di mana. That is not the things you want to ask. Please jangan tanyain itu ya, tanya yang lain. Lebih baik ini, instead ask more about the company. Lebih baik kalian tanya apa program-program baru dari rumah sakit dan seterusnya, biar nunjukin bagaimana kalian bisa lebih siap dengan posisi yang akan ditawarkan di rumah sakit tersebut. Jadi tidak usah nanya beneran. Oke. Jadi bukan juga ini dijawab dengan do you have any question to ask us gitu. Gitu kira-kira. Pertanyaannya menjebak ya. Ini referensinya nanti teman-teman saya juga share nanti
Saya ambil dari slideshare.net dan seterusnya. Oke, thank you. Kali ini kuliahnya selesai. Tugas kalian adalah silakan merangkum materi yang saya sampaikan hari ini. Ada berapa tadi pertanyaan? Kalian tulis pertanyaannya plus artinya, tapi dalam bahasa Indonesia dengan bahasa kalian ya. Jangan pakai bahasa Google Translate. Pokoknya pakai bahasa kalian sesuai dengan pemahaman kalian waktu saya jelaskan. Ya, itu original lebih bagus. Karena kita cari pemahaman bukan hafalan ya. Kemudian cara menjawabnya. Sekaligus cara menjawab pertanyaan tersebut. Tapi dengan bahasa Indonesia ya. Harus dijawab apa. Gitu. Jadi 2 soalnya, 1 silakan ditulis kembali pertanyaan yang tadi. Tapi dalam bahasa Indonesia dengan pemahaman kalian plus jawabannya. Maksudnya bukan jawabannya. Plus harus dijawab seperti apa tipsnya, tapi dalam bahasa Indonesia. Oke? I think that's all. Kalau ada yang bertanya boleh